Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana bifadli syahrin azim, syahrin mubarak, syahrin fihi lailatun khair min alfi syahr. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karimil mukhtar sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-adhar. Amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para asatidz, bapak ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ke-18 ya, ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan tarawih kita, dan semoga Allah memberikan kekuatan, kenikmatan iman, Islam, kesehatan hingga kita bisa menyempurnakan ibadah Ramadan kita, dan Allah memperkenankan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang saya muliakan, terkait dengan masih dekatnya momen nuzulul Quran, kesempatan ini saya akan membahas tentang keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah yang terbesar, dan itu artinya Quran adalah mukjizat terbesar dari seluruh para nabi. Mukjizat para nabi siapapun itu sudah selesai masa pemberlakuannya, dan sudah tidak mengeluarkan i'jaznya lagi, kemukjizatannya lagi. Kalau dulu tongkatnya Nabi Musa itu dipakai membelah lautan, lautan bisa terbelah. Ketika dilemparkan bisa berubah menjadi ular. Seandainya Bapak Ibu bisa temukan tongkat Nabi Musa itu dan hari ini dilemparkan, insya Allah tetap akan jadi tongkat. Seandainya dipakai untuk membelah air di rumah kita juga tidak akan terbelah, karena masa kemukjizatannya sudah selesai. Nabi Musa punya batu yang dalam penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, batu ini adalah bawaan dari Nabi Adam beserta tongkatnya dari surga, yang ketika dipukulkan tongkat ini kepada batu, maka yatafajjaru minhul anhar, akan memunculkan 12 mata air sesuai dengan jumlah suku Yahudi. Tapi seandainya kita temukan batu itu hari ini dan kita pukul, insya Allah juga tidak akan keluar airnya. Nabi Sulaiman punya cincin yang kalau cincin itu dipakai, bangsa manusia dan jin akan tunduk. Tapi seandainya kita temukan pun, kemungkinan juga sudah tidak akan mengeluarkan kemukjizatannya. Mukjizat-mukjizat sudah selesai semuanya. Tapi ada satu mukjizat, dan itu mukjizat terbesar, yakni Al-Quran, yang hingga detik ini ada di hadapan kita, dan hingga detik ini menunjukkan kemukjizatannya. Al-Quran adalah kalamullah yang sekaligus mukjizat Rasulullah, yang hingga detik ini menunjukkan keistimewaan-keistimewaan yang tidak terbantahkan oleh nalar manusia dan temuan-temuan ilmiah sekalipun. Sebagai contoh yang paling kasar saja kita bisa melihat, tidak ada satu kitab pun di muka bumi ini yang dipelajari seperti Quran dipelajari oleh banyak orang. Tidak ada satu kitab pun di muka bumi ini yang dihafal oleh orang sebanyak Quran dihafal oleh orang. Maka dari situ saja sudah kelihatan bahwa Quran sangat istimewa. Quran sangat istimewa. Keistimewaan Al-Quran ini, kalau kita melihat dari pernyataan Sayyidina Ali yang dikutip oleh Ibnu Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyah, dikatakan oleh Sayyidina Ali, qala Ali karramallahu wajhah, inna lil Qur'ani zahiran wa batinan wa haddan wa muttala'an. Qalu fadh-dhahiru lin nuhat wal qurra wal batinu lil mufassirin wa ahlul ma'ani wal haddu lil fuqaha wal ulama wal muttala'u li ahli tahqiq wal ma'rifah li ahli al-kashfi wat tahqiq. Sayyidina Ali mengatakan bahwa Quran itu ada 4 bagian. Quran itu ada 4 bagian, ada 4 lapis. Kita ngertinya Quran itu ya satu itu ya.
Tapi kalau orang sudah dalam, Quran itu seru Pak. Quran itu seru sekali. Quran itu ada 4 lapis. Ada zahirnya, ada batinnya, ada hadnya, batas-batas hukumnya, dan ada muttalaknya. Ada satu rahasia yang tidak bisa diungkap kecuali oleh orang-orang yang sudah dibuka mata batinnya oleh Allah. Fadzahiru lin-nuhat wal qurra. Zahirnya Quran itu untuk ahli nahwu, untuk ahli qiraah. Kita coba lihat sekarang. Orang ngajar huruf-huruf Quran saja. Alif, ba, ta, sa, jim. Belajar baca Quran saja. Itu sudah memunculkan banyak metode membaca. Ada al-Baghdadi, ada qiraati, ada tilawati, ada al-Barqi, macam-macam, ada Iqra. Yang ini sudah melahirkan banyak ulama, banyak ilmuwan. Penelitian-penelitian tentang metodologi ini melahirkan banyak sarjana, banyak master, banyak doktor, banyak profesor. Sudah banyak orang yang sampai sekarang ini dapat rezeki gara-gara metode-metode ini. Banyak TPA-TPA didirikan yang bisa menghidupi para asatidz dan seterusnya. Ini semua barokah Quran. Baru kita bicara tentang huruf. Ada lagi yang ngajari nulis sehingga ada khot-khotnya jadi hiasan indah dan seterusnya. Itu barokah dari huruf. Belum lagi bacanya. Ilmu tajwid sudah melahirkan banyak ulama, banyak pakar dari ilmu tajwid. Naik lagi ilmu qiraah, sampai ada qiraah yang begitu indahnya. Kita bisa mendengarkan bagaimana Muammar kalau melafalkan Al-Quran begitu merdunya. Ada bayati ghoror, ada syika, itu indah-indah. Indah-indah. Itu semua memainkan Quran dari sisi zahir. Zahir. Bahkan orang bisa menguasai apa yang disebut dengan qiraah sab'ah, 7 dialek bacaan Quran, yang dia bisa baca Quran itu dengan berbagai dialek yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tentu itu sangat istimewa. Tidak banyak ulama yang menguasai Quran dengan 7 dialeknya ini. Tapi ini semuanya masih main di level zahir. Zahir. Wal batinu lil mufassirin wa ahlul ma'ani. Yang bisa menyentuh batinnya Quran adalah orang yang ahli makna, ahli tafsir. Sekedar membaca bismillah harus benar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harus benar mahrotnya. Iya. Itu sudah tidak gampang. Baca Fatihah benar itu tidak gampang nanti. Itu ada persoalan yang ditekan kalau orang sudah benar-benar ngerti ilmu nahwu. Makanya kalau yang ngimami hafid, ngimami teman-teman yang sudah ahli Quran di sini, para asatidz yang hebat-hebat ini, kita bersyukur, bersyukur. Karena imam itu kalau Fatihahnya tidak bagus tidak bisa nanggung makmum masbuk. Kalau imamnya bagus kayak di kita ini, kita bersyukur banget. Ini yang bisa menjelaskan apa makna bismillah itu. Loh, ini yang bisa menjelaskan ahli tafsir. Ahli tafsir. Nanti ahli tafsir mengatakan bismillah itu asalnya dari bi, ketemu kata ism, ketemu kata Allah. Bi ismillah. Kemudian alifnya dihilangkan oleh Allah untuk memudahkan orang membaca Quran. Quran dimulai dengan memudahkan. Allah menginginkan kemudahan. Sehingga kalimahnya menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ini siapa yang bisa menjelaskan gini? Ahli tafsir. Kalau kita tidak belajar dari ahli tafsir, itu ngawur kita. Kalau ada orang cuma bisa bahasa Arab terus langsung buka menurut Quran ayat sekian-sekian, jangan percaya. Itu bukan menurut Quran, itu menurut tafsiran dia. Tidak boleh orang itu menafsirkan sendiri terhadap Quran itu. Siapa dia? Siapa dia? Lihat bagaimana Rasulullah memahami ayat-ayat itu. Kalau tidak ada Rasulullah, lihat bagaimana sahabat memahami itu. Bagaimana tabi'in memahami itu. Dan itu sudah dibukukan di dalam kitab tafsir bil Ma'tsur. Maka orang itu jangan berani-berani ngomong Quran kalau belum buka tafsir.
Kalau ada orang belum buka tafsir berani ngomong Quran, itu orang ngawur. Rasulullah sudah mengingatkan, man fassarul Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu 'alan niran. Orang yang berani ngomong Quran dengan menggunakan akalnya saja, dia sudah ngambil tempat di neraka. Sudah ngambil tempat di neraka. Quran itu tidak bisa difahami begitu saja, harus dijelaskan oleh ulama tafsir. Misalnya kalau kita melihat dialog antara ibunya Maryam, Hana, istrinya Imron. Imron punya istri namanya Hana, anaknya namanya Maryam, cucunya namanya Aisyah, Nabiullah Aisyah. Hana ini ibu yang istimewa di Quran, ya. Ibu yang doanya mustajab, meskipun suaminya itu imam Masjidil Aqsa, tapi yang doanya mustajab justru istrinya. Maka bapak itu tidak boleh sok-sokan sama ibu, ya. Kadang-kadang itu justru ibu yang mustajab, ya. Tapi kalau Nabi Zakaria sebaliknya, Nabi Zakaria yang mustajab, bukan istrinya. Maka ibu juga tidak boleh sok-sokan sama bapak, karena bapak bisa mustajab doanya, gitu. Waktu itu Hana kepingin punya anak, dan akhirnya dikaruniai Maryam. Lihat di ayat Al-Quran, ketika Hana mengeluh kepada Allah, Rabbi inni wada'tuha unsa, wallahu a'lamu bima wada'at, walaysa dzakaru kal unsa. Ini kalau diartikan secara bahasa Arab saja bingung. Wahai Tuhanku, aku melahirkan seorang perempuan, tapi Allah lebih mengetahui apa yang kamu lahirkan. Tetapi laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Ini omongan siapa? Coba. Kalau orang cuma tahu bahasa Arab, itu marojiknya bingung. Ini siapa yang ngomong ini? Padahal Rabbi inni wada'tuha unsa, Hana, wallahu ya'lamu bima wada'at, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih mengetahui apa yang kamu lahirkan, itu dari Allah. Walaysa dzakaru kal unsa, itu dari Imron. Loh, kapan kita tahu mana Imron, mana Hana, mana dari Allah kalau tidak ngerti tafsir? Maka jangan sekali-kali percaya pada orang yang mengatakan Quran sementara dia tidak pernah buka tafsir. Itu bisa terjadi penyesatan di dalam Quran. Orang-orang begini ini harus buka tafsir dulu. Kemudian wal haddu lil fuqaha wal ulama. Batas-batas hukum Quran itu hanya bisa diketahui oleh ulama dan fuqaha. Yang bisa mengeluarkan hukum terhadap Quran itu orang yang ngerti ilmu usul fikih, ilmu fikih. Kalau orang tidak menguasai ilmu usul fikih, jangan sok-sokan mengatakan hukumnya begini, itu tidak boleh, ini boleh. Loh, dia tidak ngerti ilmu usul fikih kok. Mana buktinya? Ya. Kalau seandainya orang cuma bisa bahasa Arab sedikit-sedikit, mengartikan wasyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya, kayaknya selesai. Kalau pertanyaannya terus, berapa pencurian yang dipotong tangan? Apa asal mencuri dipotong tangan? Apa nyuri 2000 dipotong tangan? Mumet itu, tidak akan bisa jawab dia. Terus kata tangan itu dalam bahasa Arab itu sampai mana? Karena ada 3 pendapat, ada tangan itu dari sini sampai pergelangan, tangan itu ada yang mengatakan sampai siku, tangan itu ada yang mengatakan sampai lengan. Terus yang dipotong yang mana ini? Sampai sini atau sampai sini atau sampai sini? Baru bingung. Nah, kalau orang tidak ngerti usul fikih, tidak akan bisa jawab ini. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuklah dengan 100 pukulan. 100 pukulan itu sudah jelas. Qat'iyyu dilalah, qat'iyul murud. Ini jelas katanya. Sudah harus dipukul 100. Pertanyaannya 100 itu mukulnya pakai apa? Apa harus pakai pelepah kurma? Boleh tidak digantikan dengan yang lain? Ayo, kalau tidak ngerti usul fikih, apa kita perlu impor pelepah kurma dari Mekah sana? Kalau misalnya boleh dipakai diganti dengan pelepah kelapa, pertanyaannya, boleh tidak kalau saya pakai 100 pelepah kelapa itu saya jadikan satu, saya pukulkan sekali, itu dihitung 100 atau dihitung 1? Ya coba.
Makanya jangan sok-sokan mengeluarkan hukum kalau tidak ngerti usul fikih itu. Nanti mumet sendiri sampean kalau ketemu orang-orang yang sudah alim dalam bidang usul. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah sudah memberi wasiat waris bahwa anak laki-laki 2 bagian anak perempuan. Kayaknya sudah clear. Sekarang saya tanya, yusikumullah fi auladikum, kata aulad itu apa artinya? Aulad itu artinya anak, jamak dari kata walad, kayak pinter. Ayo saya kejar secara usul. Walad itu afrodnya apa saja? Yang mana yang dikehendaki oleh Quran ini? Afrod sudah bingung, ditanyai afrod gak paham, gak pernah belajar usul fikih. Anak itu bisa anak sebapak seibu, bisa anak sebapak, bisa anak seibu, bisa anak ponakan, bisa anak pungut, bisa anak angkat, bisa anak didik. Ini dalam bahasa Arab disebut walad semua, dapat warisan semua ini. Bingung sampean. Bagaimana kemudian bisa mengeluarkan ini tidak boleh, ini boleh, kalau tidak ngerti ilmu usul fikih? Makanya jangan sok-sokan ngerti, itu ada ilmunya. Tidak semua orang boleh bicara tentang hati ini, kecuali orang yang sudah menguasai usul fikih. Tentu nahwu sorofnya sudah harus mateng, balaghahnya harus mateng, ilmu tafsirnya harus kuat, ilmu hadisnya harus kuat, tambah usul fikihnya harus kuat. Dan ada satu bagian lagi Quran itu yang namanya al-muttala'. Itulah ya'lamu illa ahlul kasfi wa tahqiq. Yang bisa mengetahui ini orang-orang ahli kasyaf, ahli hakikat. Mana buktinya? Contoh, panjenengan tidak akan pernah tahu kalau Rasulullah tidak mengungkapkan rahasia bismillah. Kata Rasulullah, sesungguhnya ada jenis setan namanya a'war, senengannya memainkan alat kelamin. Orang yang pakai baju, ngelepas baju, tidak baca bismillah, itu dimainin alat kelaminnya oleh setan jenis a'war. Maka bismillah saat kita pakai baju, itu menutup. Bismillah saat ngelepas baju, itu juga menutup. Loh, ini sirnya ini yang tahu siapa? Ya ulama-ulama yang ahli hakikat nanti mengerti. Coba Imam Hanafi. Ketika Imam Hanafi dengan karomah beliau berjalan di atas air, karena menunggu kapal kelamaan, Imam Hanafi mengatakan kepada muridnya, ayo kita berjalan. Imam Hanafi kemudian mengatakan bismillahirrahmanirrahim, jalan. Muridnya disuruh, kamu baca ya syaikhi Hanafi, baca kamu wahai guruku Hanafi, jalan. Di tengah jalan muridnya mikir, kok aku bacanya ya syaikhi Hanafi, kok tidak bismillah, dirubah bismillahirrahmanirrahim, kecekur. Diambil oleh Imam Hanafi, apa yang kamu rubah? Kembali, ya Syaikhi Hanafi, bisa jalan. Terus muridnya nanya, kenapa aku baca bismillah kecebur? Baca ya Syaikhi Hanafi malah gak kecebur. Kata Imam Hanafi, kamu belum kenal Allah, sehingga kalimat bismillah tidak mengeluarkan sirnya. Aku sudah kenal Allah, Allah tidak akan melindungi kecuali orang yang sudah dikenalinya. Kamu kenalnya aku, dengan perantaraan aku dapat perlindungan Allah kamu. Loh, ini yang kemudian nanti dikenal dengan wasilah dan lain-lain itu. Saya tutup dengan satu kisah barokah Quran secara sir ini. Dulu Nabiullah Isa, di dalam kitab tafsir Imam Fakhrul Razi, Mafatihul Ghaib, itu dikisahkan Nabi Isa melintasi kuburan seorang laki-laki kafir yang sedang diadab oleh malaikat Zabaniyah. Berangkat pagi, pulang sore. Pagi berangkat, kuburan kafir ini, orang kafir ini sedang diadab. Tentu tidak ada masalah, orang kafir dapat adab bagiannya. Wong di dunia enak-enakan terus, di dunia cuma nyanyi, cuma seneng-seneng aja, di akhirat dikebukin malaikat Zabaniyah. Begitu pulang sore, kaget malaikat Nabi Isa. Kok orang kafir ini malaikat Zabaniyah tidak ada, dapat kiriman dari malaikat rahmat. Kok bisa orang kafir dapat rahmat? Dikirim oleh malaikat rahmat, malaikat Zabaniyah tidak ada. Malaikat itu, Nabi itu kalau bingung sholat. Itu persis kayak orang daerah sini, bingung sholat. Orang daerah sana itu kalau bingung malah tidak sholat. Nabi itu kalau bingung sholat. Sholat 2 rakaat, selesai sholat terus ditanya oleh Allah, Isa kamu bingung? Iya ya Allah, ini memang mati kafir. Pas dia mati istrinya hamil.
Istrinya sudah melahirkan, anaknya kira-kira umur 5-6 tahunan. Anaknya sekarang sedang belajar, anaknya ikut ke agamamu, anak istrinya ikut agamamu, dan sekarang sedang belajar mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah bersumpah, fawa'izzati wa jalali, kata Allah, demi keagungan dan keperkasaanku, selama anaknya membaca ayat-ayatku, tidak mungkin aku azab bapaknya di dalam perut bumiku. Kata para mufassir, lihat, Quran dibaca oleh seorang anak, bapaknya yang kafir di dalam kuburan dapat barokah. Bagaimana kalau Quran ini dibaca oleh anak yang ibunya muslimah? Bagaimana kalau Quran ini dibaca oleh yang bapaknya muslim? Nggak usah nanya nanti di kuburan, Pak. Sampai sekarang sudah dapat. Maka bahagia-bahagianya orang kalau punya anak ahli baca Quran. Susah-susahnya orang tua kalau punya anak malas baca Quran. Belum mati saja kita sudah repot dapat barokah. Bagaimana kalau kita mati? Maka ini harus membuat kita sadar, anak-anak kita harus pintar Quran. Karena itu yang bisa membuat terangnya kuburan kita. Itu yang membuat besarnya rahmat yang kita terima dari barokah Quran ini. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, meskipun masih banyak hal yang mau kita bahas, tetapi keterbatasan waktu kita harus taraweh. Mudah-mudahan barokah Quran selalu menyertai kita, dan mudah-mudahan keluarga kita jadikan keluarga yang ahli Quran. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.